Halo, kembali lagi ke YouTube aku. Jangan lupa ya di like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share ke teman-teman lainnya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channelku Nurjanatil Husni. Oke, pada video kali ini aku mau berbagi sama teman-teman, apalagi teman-teman yang hobi mendaki gunung, hobi muncak. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sama teman-teman tentang apa sih yang perlu kita persiapkan untuk kita pergi mendaki gunung. Dan di video kali ini yang pertama adalah alat-alat untuk kelompok. Dan di alat-alat kelompok ini kita membutuhkan apa saja? Tenda. Dan tenda bergunanya untuk bernaung dan bermalam, apalagi di gunung kan cuacanya dingin dan tidak memungkinkan kita berada di alam bebas. Jadi kita membutuhkan tenda untuk tidur, bermalam, dan jika hari hujan kita akan lebih terlindungi. Terus apalagi? Carrier atau yang disebut orang gunung carrier, dan lebih tepat kalau orang awam bilangnya tas gunung. Dan tas gunung ini gunanya untuk apa? Membawa perlengkapan seperti membawa logistik, membawa perlengkapan memasak seperti kompor dan tempat-tempat memasak, alat-alat untuk meletakkan makanan, dan lain-lain. Terus apa lagi ya kita bawa? Yaitu matras, karena di gunung tempatnya atau lokasinya itu tidak sepenuhnya datar, atau kebanyakan kalau di puncak itu banyak kerikil-kerikil dan membuat kita kalau tidur pasti tidak nyaman, dan kita membutuhkan matras. Dan matras ini akan melindungi tubuh kita dari bebatuan yang ada di gunung. Terus apa lagi sih yang perlu kita persiapkan? Yaitu logistiknya itu kita harus sesuai dengan kelompok. Kalau misalnya kita rame, kita harus membawa banyak logistiknya. Terus kalau misalnya kita pergi mendaki beberapa orang, jadi kita membawa secukupnya saja, sekiranya berapa hari kita pendakian. Dan apalagi yang perlu kita persiapkan sebelum kita pergi mendaki gunung, yaitu alat-alat untuk memasak seperti nesting, kompor, pisau, dan semua itu perlu kita persiapkan agar di gunung nanti kita memasak tidak susah. Dan kompornya tentu kompor gunung, dan memiliki cadangan gas. Jangan sampai kita tiba di gunung kekurangan alat-alat itu. Teman, selanjutnya bahan untuk memasak. Pertama, bagi para pendaki apalagi pemula wajib membawa beras, karena beras itu sangat kita butuhkan, kan mengandung karbohidrat agar stamina kita atau kekuatan kita tetap terjaga. Dan terus apalagi kita tidak boleh membawa makanan berlebihan ke atas. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita tidak boleh makan berlebihan, karena kita tidak tahu di gunung seperti apa, dan jika ada kendala atau bagaimana, kita akan susah sendiri. Kalau misalnya kita makan berlebihan, nanti kita mau buang air besar di gunung itu kita tidak tahu tempatnya bagaimana. Terus apalagi kalau kita makan berlebihan, kita akan cenderung capek, dan itu akan menghalangi kita melewati trek pendakian. Terus apalagi kita membutuhkan seperti cemilan-cemilan untuk kita bersantai di gunung, dan ada makanan lain yang dirasa perlu kita persiapkan untuk bekal kelompok kita. Oke, ya teman-teman, kita perlu juga memperhatikan alat-alat pribadi kita. Dan yang pertama yang harus kita bawa jika pergi mendaki adalah kartu identitas, KTP, dan sejenisnya. Ketika kita ada kendala di gunung atau ada kecelakaan atau bagaimana, kita akan lebih mudah dikenal orang, dan
akan lebih mudah memberi kabar kepada keluarga kita di rumah. Dan kartu identitas itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kita melupakan membawa kartu identitas. Teman, apa selanjutnya? Ransel. Kita perlu membawa ransel untuk membawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi seperti baju ganti. Terus mungkin teman-teman ada yang hobi bawa bedak. Dan kita kalau pergi mendaki, kita diharuskan membawa pelembab wajah agar di gunung kita tidak merasa kulit kita itu ketika bersentuhan dengan cuaca gunung tidak kering atau bagaimana, karena kita tidak tahu bagaimana cuaca di gunung itu, ya entah dia terik sekali atau hujan deras atau dingin sekali. Maka bagi kulit-kulit yang sensitif wajib membawa pelembab wajah ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Pakaian ganti. Yang perlu kita persiapkan adalah pakaian ganti. Dan pakaian ganti ini sangat penting ya teman-teman. Apalagi kita melakukan pendakian di musim hujan. Dan pada musim hujan kita memerlukan pakaian lebih agar kondisi tubuh kita tetap nyaman ya teman-teman. Kita perlu sarung. Kita juga perlu membawa jaket berlebih, tapi disarankan untuk membawa jaket yang berbahan parasut ya teman-teman, agar nanti di gunung tidak terkendala dengan cuaca gunung. Terus apalagi sih? Kita perlu membawa makanan pribadi agar nanti misalnya dari teman-teman terpisah dari kelompoknya dan merasa lapar, tidak mungkin mencari kelompoknya dulu, dan kita memiliki cadangan makanan untuk pribadi. Apalagi selanjutnya yang perlu kita persiapkan sebagai alat-alat pribadi, yaitu sarung tangan. Apalagi di ketinggian yang lumayan seperti 3.000 ke atas atau 2.000 lebih, pasti cuacanya akan cenderung terasa lebih dingin dari biasanya. Dan kita sangat memerlukan sarung tangan. Dan sarung tangan ini juga akan melindungi kulit teman-teman dari gesekan-gesekan yang akan kita sentuh ketika melakukan pendakian. Terus apalagi topi dan buff. Buff kita tahu kalau kita memakai buff, telinga kita akan terlindungi dan hidung kita juga akan terlindungi dari debu-debu yang akan berterbangan pada saat kita melakukan pendakian. Seterusnya topi, nanti jika ada misalnya sesuatu yang akan jatuh ke kepala atau ke rambut atau semut atau apa, kepala kita akan lebih terlindungi. Ya teman-teman, selanjutnya yang perlu kita perhatikan saat kita mau melakukan pendakian adalah memperhatikan sepatu yang akan kita gunakan atau sandal yang akan kita gunakan saat mendaki gunung. Dan kita harus memilih bahan yang emang dirancang khusus untuk melakukan pendakian. Jangan sampai kita salah-salah memilih sepatu dan nanti kita akan merasakan kendala-kendala yang lumayan berat, seperti kaki kita terluka atau bagaimana karena kita salah menggunakan sepatu, atau sepatu kita rusak di jalan atau bagaimana. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Untuk melindungi tubuh kita, kita memerlukan jas hujan, apalagi kita melakukan pendakian pada musim hujan. Tapi saran saya pribadi, jangan melakukan pendakian di musim hujan karena itu akan membahayakan keselamatan dari teman-teman semuanya. Apalagi ada yang memiliki riwayat penyakit alergi dingin atau tidak tahan dengan cuaca dingin. Oke? Teman, selanjutnya kita harus membawa pisau, tapi jangan pisau emak ya dilarikan. Seterusnya kita harus membawa obat-obatan, apalagi ada dari teman-teman yang memiliki penyakit khusus seperti mah dan sakit kepala atau sebagainya. Kita harus membawa obat-obatan atau P3K. Itu sebagai bentuk waspada kita terhadap apa yang akan terjadi saat kita melakukan pendakian. Kita memerlukan lampu atau senter kepala boleh, atau senter yang diganggang boleh juga.
kita harus menyediakan baterai cadangannya ya teman-teman. Jangan sampai saat melakukan pendakian kita kekurangan cahaya, karena itu akan sangat amat membahayakan bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya kita sangat amat memerlukan tisu basah dan tisu kering. Tisu basah nanti gunanya misalnya dari teman-teman untuk melap wajah karena terpapar debu dan kotoran yang berterbangan saat kita melakukan pendakian. Terus kalau tisu kering nanti bisa untuk membersihkan perlengkapan-perlengkapan kita. Misalnya kita mau makan, bisa membersihkan perlengkapan makan. Karena di gunung itu ada bagian gunung yang susah mencari air, dan ada sebagian gunung yang memang banyak tersedianya air. Jadi kalau dari teman-teman pergi ke gunung yang stok airnya kurang, maka teman-teman akan lebih cenderung menggunakan tisu kering. Oke teman-teman, saran saya sebagai pendaki, kita harus menyediakan jerigen atau tempat pembawa air. Karena di sebagian gunung sudah saya jelaskan sebelumnya, ada yang memiliki stok air berlebih, ada yang memang tidak ada mata air yang bisa kita manfaatkan. Amat wajib teman-teman bawa adalah kantong plastik, karena di gunung itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi misalnya dari teman-teman ada yang membawa cemilan, minuman, atau tisu, nanti setelah menggunakannya dan sampahnya kita masukkan ke dalam kantong plastik ya teman-teman, karena kita harus menjaga kelestarian gunung. Guna kantong plastik buat apa lagi? Nanti misalnya kita melakukan pendakian dan pakaian yang kita gunakan itu kotor, itu juga bisa kita manfaatkan untuk meletakkan pakaian kotor kita. Selanjutnya, apa hal yang perlu kita persiapkan saat mendaki gunung adalah sleeping bag. Sleeping bag gunanya atau lebih dikenal kantong tidur. Kita bisa menggunakannya saat cuaca di malam hari cukup merasuki tulang atau sangat-sangat amat dingin. Itu akan membantu teman-teman. Dan sleeping bag ini akan sangat amat berguna untuk teman-teman saat tidur di gunung. Oke, terus apalagi sih? Kita memerlukan power bank. Dan kalau teman-teman ada yang membawa kamera, mohon membawa baterai cadangan agar nanti pose teman-teman di gunung tidak terkendala ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya hal yang sangat amat kita butuhkan adalah jam, karena kita harus memperhatikan dan memperkirakan keberangkatan dan kedatangan kita, karena kita harus memprediksi dan memperkirakan jam berapa kita bisa sampai di gunung, dan jangan sampai kita bermalam di tempat yang tidak tepat. Oke, yang paling penting bagi para pendaki adalah uang. Teman-teman harus menyediakan uang, jangan sampai kekurangan uang, karena uang akan memenuhi kebutuhan teman-teman saat mendaki. Misalnya kita kekurangan logistik, kita akan menggunakan uang. Saat kita melakukan perjalanan, kita akan menggunakan mobil atau motor, kita akan membeli bahan bakarnya, dan pasti itu memerlukan uang. Dan nanti misalnya dari teman-teman ada yang menggunakan kendaraan pribadi, dan kendaraan pribadi itu misalnya bannya bocor atau rusak atau bagaimana, dan kita juga sangat membutuhkan uang untuk memperbaikinya. Oke teman-teman, teman-teman yang belum pernah pergi mendaki, semoga mendaki gunung adalah hobi baru dari teman-teman. Karena mendaki gunung itu seru teman-teman. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan di alam bebas. Dan ketika kita mendaki gunung, kita semua sama. Tidak ada kakak, adik, bapak, karena sapaan di gunung itu adalah Pak dan Bu. Terus mendaki gunung itu akan melatih kita untuk saling bekerja sama. Kita akan
saling mengerti dan memahami, dan kita akan lebih peduli kepada satu dengan yang lainnya. Semoga teman-teman yang belum pernah mencoba mendaki gunung, ayo mendaki gunung. Seru loh teman-teman. Pada slide selanjutnya aku ingin memperlihatkan sedikit bagaimana pengalaman aku mendaki gunung. Meskipun aku belum sesenior para pendaki lainnya, setidaknya aku pernah mencoba dan pernah menikmati suasana gunung itu sendiri. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, terus di like dan di share ya ke teman-teman lainnya nanti. Oke teman-teman. Mungkin sekian dari aku dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu dari aku tentang ini, karena aku mungkin belum pendaki senior. Jadi aku memberikan ini kepada teman-teman dari sepengetahuan aku ya. Jika ada kata-kata aku yang salah, mohon diluruskan nanti, atau silakan di komentar. Oke teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini, dan kita bertemu lagi ya di video-video selanjutnya. Oke.